Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pasha Agus. Saya mohon maaf sebelumnya. Udah lama banget nggak buat video karena kesibukan, tapi saya insya Allah mau membuat dengan lebih konsisten. Niatnya 1 minggu sekali ya, dengan eh, topik yang sudah saya tentukan. Ya, doakan semoga bisa berjalan dengan konsisten walaupun videonya saya buat dengan sederhana. Oke, jadi langsung ya masuk ke topik yang saya ingin bicarakan. Yang topik untuk minggu ini adalah mengapa karakter lebih penting dari karisma. Why is character more important than charisma? Gitu ya. Ya, ini sebuah topik yang menurut saya menarik dan menyangkut ya kita semua sebenarnya. Karena kalau kita lihat karisma itu siapa sih yang nggak mau menjadi orang yang punya karisma yang tinggi gitu kan? Dan karisma itu menggoda. Tetapi argumen saya di video ini adalah bahwa argumennya adalah karakter lebih penting ya. Dan kalau kita coba selami lebih lanjut gitu, kan karisma itu kan mungkin orang yang terlihat percaya diri, terus dia hangat, terus juga jago ngomong ya, luwes di pergaulan, itu semua bagus. Tapi dalam banyak hal itu juga tampak keluar first impression ya. Bagaimana orang itu sebenarnya terlihat pada saat overtime. Dan pada saat dia menjalani sebuah situasi-situasi yang dalam jangka medium atau jangka panjang baru kelihatan karakternya gimana. Nah, sekarang saya mau share dulu nih apa sih karakter itu gitu. Nah, dan secara praktis saya ingin mendefinisikan bahwa karakter itu terdiri dari consistency, excellence, dan integrity. Jadi orang yang punya karakter itu punya 3 hal. Satu, dia konsisten, terus dia excellent, kedua dia punya integritas. Nah, kita coba bahas satu persatu gitu ya. Orang yang punya karakter itu dia konsisten. Jadi dari hari ke hari itu kelakuannya ya dia konsisten gitu. Bukan berarti dia nggak boleh punya mood yang nggak enak atau dia nggak boleh feel bad gitu. Bukan itu. Tetapi orang yang punya karakter itu ya dari hari ke harinya dia stabil, konsisten. Jadi pas orang ketemu orang juga merasa aman karena dia bisa ditebak gitu. "Halo, selamat pagi. Gimana?" "Oh ya, baik." Bahkan pada hari-hari dia mungkin lagi nggak feel good karena ada masalah, dia juga tetap ya baik gitu ya. Dia dia tetap otentik, dia nggak pura-pura seneng, tapi dia juga konsisten. Nah, di pekerjaan saya sebagai guru ya, sebagai dosen, itu sangat penting buat murid saya setiap hari harus konsisten. "Halo." Ya jadi nggak moody gitu, hari Senin begini, hari Rabu lain lagi, hari Jumat lain lagi gitu kan. Orang jadi bingung ya mau dapat flavor, Pak Pasha yang mana nih hari ini gitu. Nah, jadi konsistensi itu penting. Konsistensi di dalam kita mengerjakan sesuatu juga ya. Punya habit-habit yang bagus sebanyak mungkin ya, walaupun kadang-kadang, eee eee, sulit ya, tetapi bisa misalnya setiap hari kita punya, buat saya at least dengan sholat tahajud, terus sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh, terus saya buat goal, saya buat niat saya hari itu, nah itu hari harus konsisten. Terus ada afirmasi pagi hari saya 10 menit, konsisten. Terus pas seharian, saya punya tracker sendiri kelakuan saya hari itu. Terus di malam hari saya review, cepet aja gitu ya, tetapi sekonsisten mungkin. Nah itu usaha saya untuk menjaga karakter yang baik. Jadi satu, konsistensi. Kedua adalah excellence, ya. Excellence itu apa sih ya? Excellence itu kan adalah
sebuah, eee, aspek yang menyangkut performa ya, kinerja, baik personal maupun profesional. Ya buat saya excellence itu berarti kita dalam bekerja, bekerja yang sebaik-baiknya yang kita bisa gitu ya. Ya, jangan malas, bahkan dalam menulis email yang untuk kantor menulis dengan profesional, dan, ada signature emailnya, kata-katanya juga sebisa mungkin, eee, dengan baik ya, nggak harus selalu super formal terus, tetapi, juga, dipikirin gitu loh ya, nggak asal nulis, nggak asal ngomong gitu. Dalam personal juga kita, excellent gitu ya, kita optimis, positif, nggak ngegosip, terus kalau ada orang yang gosip ya kita nggak terlalu layanin juga, dan juga kalau ada orang yang tidak ada di situ, di dalam sebuah percakapan, terus orang itu dijelek-jelekin, katakan teman kita, you have to be a stand up person. Kita bela teman kita pada saat dia absen. Jadi kita jangan ngangguk-ngangguk aja pada saat teman kita di sebuah percakapan itu dicela yang kita sebenarnya tahu nggak bener atau kita merasa nggak imbang nih, ya. Kita bilang, menurut saya sih dia mungkin ya nggak ada yang sempurna ya orangnya, tapi menurut saya dia cukup bagus kok," gitu. Itu kan, nah itu kita stand up gitu loh, buat si orang kita yang lagi absen, yang lagi nggak ada di situ. Nah itu penting. Nah, salah satu aspek excellence yang juga ada integritas juga yang nanti saya akan, eee share setelah ini ya. Excellence juga attention to detail. Ya, attention to detail itu pas kita ngerjain apa ya detailnya kita lihat juga gitu. Jadi jangan hanya ngomong yang, eee, framework aja, yang gambaran besar aja, tapi pas udah urusan detail males gitu ya. Urusan musik, ngitung-ngitungnya atau untuk, buat proposalnya atau ngeditnya males, ini lebih kerjaan ya. Ya, dan kerjaan-kerjaan yang perintilannya gitulah ya, itu malas nih, jangan jadi attention to detail, ya. Nah, itu salah satu aspek dari excellence, ya, dan bekerja dengan efisien dan efektif, nggak ngabis-ngabisin waktu, ya tentukan ya selesai nggak selesai kumpulkan gitu. Jadi kita kalau udah waktunya udah selesai, selesai gitu. Jadi nggak overwork juga gitu. Itu pun saya juga masih berjuang, kadang-kadang saya suka sering overwork, ya saya berjuang untuk, wah saya harus menjaga boundaries nih, gitu. Jadi nggak terlalu semua orang diiyakan, itu aspek dari excellence juga. Ya boundary setting, aduh saya nggak bisa nih, bukan karena nggak mau, tapi begini, tapi kadang-kadang karena nggak mau juga, karena terlalu lelah, ya kita nggak bisa membuat senang semua orang. Itu aspek dari menjaga excellence, personal dan profesional. Yang terakhir adalah integrity, ya integritas, ya kesamaan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita, kerjakan gitu loh. Jadi ini susah sekali ya, dan kadang-kadang saya juga terjatuh ya. Nggak selalu karena kita berniat menjatuh, tapi kadang-kadang memang, menjaga integritas ini hal yang sulit bahkan dalam personal dan profesional gitu. Jadi ini nasehat, untuk kita semua termasuk diri saya sendiri gitu. Apa sih integritas itu? Ya sense apa yang benar dan salah, apa yang kita kerjakan dan nggak kerjakan gitu loh. Misalnya saya dulu gitu ya, saya punya kebiasaan buruk ya, ini alhamdulillah saya sudah berhenti, saya dulu, merokok gitu ya. Tetapi terus, setelah berkeluarga, saya melihat ya saya harus berhenti ya. Satu karena kesehatan ya, kegiatan yang tidak ada gunanya juga dan buruk buat kesehatan. Tapi juga saya udah setelah punya anak dan lain-lain, anak-anak saya kan melihat saya sebagai contoh gitu. Jadi saya nggak bisa bilang, kamu jangan ngerokok ya," gitu. Ya apalagi saya udah punya anak laki gitu yang dia sangat sekali, saya ngapain sedikit ditiru sama dia. Ya saya ngapain sedikit ditiru. Jadi saya harus benar-benar menjadi contoh. Akhirnya saya memutuskan berhenti, ya, udah lama, bertahun-tahun yang lalu saya berhenti, dan sekarang saya bisa bilang ke seluruh anak-anak saya dengan
tegas dan integritas, jangan merokok. Karena saya tidak merokok. Jangan minum alkohol. Karena saya tidak minum alkohol. Ya. Jangan menonton pornografi. Karena saya tidak menonton pornografi. Nah, itu hal-hal yang harus kita jaga, integritas kita, ya. Nah, itu harus dijalanin. Jadi kita jangan ngomong gitu terus kita di belakang ngapain gitu. Dan ini sulit untuk menjaga gitu. Karena mudah untuk melakukan sesuatu di belakang yang orang nggak tahu. Tapi buat saya sebagai seorang muslim mengingatkan ya, ya Allah Maha melihat. Saya harus menjaga integritas saya gitu. Dan semua yang kita lakukan dan kerjakan kan di recording. Ada recordingnya HD in HD ya, yang nanti di akhirat sana akan dimainkan. Nah, kita jangan sampai ada video yang memalukan ya, walaupun tidak tervideokan oleh siapapun di kehidupan ini, tetapi ada di akhirat nanti. Itu kalau saya ngomong sebagai seorang muslim ya, ya akan ada akuntabilitas. Jadi jaga integritas. Nah, jadi kembali saya rangkum ya untuk video saya minggu ini bahwa karakter lebih penting, lebih utama daripada karisma. Ya, dan karakter mencakup 3 hal. Satu adalah konsistensi, konsisten. Kedua adalah excellence, ya. Ketiga adalah integrity, integritas. Ya, kalau kita berjuang setiap hari, walaupun sambil dengan jatuh bangun juga, tapi kalau kita tahu indikator-indikator karakter itu apa sih gitu ya. Oh, integrity. Oh, konsisten. Oh, excellence ya. Insya Allah kita akan bisa meningkatkan kualitas karakter kita. Ya, dengan ini saya menyelesaikan video ini, dan bagi ada yang punya pikiran atau komentar atau pertanyaan, silahkan add di komen di bawah. Saya akan do my best untuk menjawabnya dan addressingnya. Dan bagi yang belum subscribe, saya dengan rendah hati minta subscribe, dan saya mohon juga kalau yang menyukai untuk like video ini. Terima kasih. Ini dengan Pasha Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.